Halo, jumpa lagi dengan dosen gaul dengan channel Dr. Insinyur Yohana. Nah, pagi ini kita akan menyampaikan hal-hal yang menarik untuk Anda semua. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, tapi sebelumnya kasih komen dulu ya, supaya kita bisa menyampaikan hal-hal yang menarik untuk Anda. Selamat menikmati tayangan yang berikut ini. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Pagi ini saya akan membahas mengenai dodol. Bapak Ibu sehat kan? Mahasiswa semua sehat? Adik-adik, anak-anakku semua sehat? Nah, kenapa saya bahas dodol? Ya, karena dodol itu setiap kali hari raya Idul Fitri selalu ada di atas meja. Nah, dodol adalah makanan yang manis. Artinya di situ gulanya banyak kan? Nah, kalau gulanya banyak pasti ada sesuatu yang ada di dalamnya. Bagaimana cara buatnya? Apa yang terjadi dan berapa banyak? Kalau Bapak Ibu mengkonsumsi supaya habis lebaran nanti nggak mikir nih, aduh gula darah saya berapa ya? Yuk kita lihat selanjutnya. Bapak Ibu, sahabat semuanya, dan adik-adik yang saya sayangi, mahasiswa semuanya. Nah, kita akan bertanya mengenai dodol ya. Dodol itu sebenarnya apa sih? Kita sering menyebut dodol, tapi sebenarnya secara persis kalau ditanya, dodol itu apa gitu. Nah, kita mesti harus punya jawaban yang pasti kan. Dodol itu merupakan olahan pangan yang kalau dikelompokkan di dalam bahan pangan itu masuk ke dalam jenis makanan yang setengah basah atau dengan bahasa ilmiahnya itu disebut dengan intermediate moisture food. Nah, kalau ditanya ketika kita mau menggambarkan dodol itu seperti apa dodol yang baik gitu. Nah, dodol yang baik itu yang elastis jadi agak-agak lengket-lengket sedikit begitu kan. Nah, tetapi teksturnya lunak dan dia bisa dikonsumsi secara langsung tanpa kita harus memprepare terlebih dahulu. Ya, artinya memprepare itu harus dimasak dulu gitu. Kalau beli dari pasar enggak. Jadi biasanya kalau sudah di pasar itu dalam bentuk yang sudah jadi, tinggal kita membuka kemasannya dan langsung bisa disantap. Nah, kemudian kalau ditanya, dodol itu dibuat dari apa? Ciri khas dari dodol itu bahannya apa? Pada umumnya orang mengatakan kalau dodol itu bahan utamanya harus ketan, ya. Tetapi walaupun ada nanti bisa juga campuran yang lain. Tapi kalau ori, dodol yang ori itu adalah bahan utamanya itu adalah tepung beras ketan, ya. Nah, cara masaknya gimana? Jadi bahan yang lain apa? Bahan yang lain di situ ada gula ya, porsinya cukup besar, kemudian santan yang cara membuatnya adalah dengan dipanaskan, diaduk terus sampai menjadi tua ya. Kalau sudah menjadi tua, itu nanti dia akan proses pemasakan itu akan menjadi kental. Nah, kalau kental nanti kemudian sudah tua dan didinginkan, boleh dicetak. Nah, nanti dia akan madat dan kenyal gitu ya, sehingga itu akan terbentuk dodol yang bisa diiris langsung. Nah, karena diproses dan dimasak serta diaduk sampai kental, maka kalau nanti dingin dodol itu akan memadat dan kenyal, sehingga kalau sudah kenyal prosesnya kan sangat panjang itu ya. Nah, berjam-jam. Maka kalau sudah dingin dan kenyal, maka dia akan mudah diiris. Kalau dodol itu tidak tua pada saat memasaknya, jadi santannya dan gulanya belum tercampur sampai tua, maka setelah matang sudah diangkat, dodol itu akan lengket dan susah untuk diiris. Nah, itu salah satu ciri bahwa prosesnya memasak itu benar atau tidak. Kemudian kalau ditanya, sebenarnya dodol yang umum itu kandungan nutrisinya apa saja? Maka sebagian besar dari dodol itu terdiri dari gula, kandungan gulanya sampai 40%. Maka hati-hati bagi Bapak Ibu yang memang metabolisme gulanya itu tidak baik, khususnya adalah penderita diabetes. Selain gula, di sana juga kita jumpai lemak, air, dan demikian juga serat kasar. Nah, sekarang kalau kita ditanya, kenapa sih sekarang kalau kita lihat di pasaran, dodol tidak hanya dari ketan loh, tetapi dodol itu juga dibuat dari bahan lain. Itu kira-kira kenapa gitu. Nah, karena kita tahu bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, orang
mulai pola hidupnya itu sehat, sehingga ada inovasi-inovasi teknologi yang mengalihkan sebagian dari beras ketan yang menjadi penciri dodol itu dengan bahan yang lain. Kenapa demikian? Dari informasi beberapa pustaka hasil penelitian orang terdahulu, kalau menggunakan beras ketan itu mempunyai indeks glikemik yang tinggi, yang nanti kita bahas secara detail ya apa itu indeks glikemiknya. Indeks glikemiknya dari beras ketan itu mencapai 74. Jadi kelompoknya adalah IG tinggi. Nah, produk dodol kemudian akan diinovasi oleh beberapa orang dengan bahan yang lain yang harapannya adalah menurunkan dari indeks glikemik itu sendiri. Substitusinya apa? Penggantinya apa? Jadi sebagian dari beras ketan yang digunakan itu kemudian diganti dengan bahan-bahan buah-buahan yang indeks glikemiknya rendah atau umbi-umbian. Nah, selain memberikan sumbangan kalori yang lebih rendah, umbi-umbian dan buah-buahan, dia memberikan aroma yang berbeda yang kemudian bisa menjadi aroma dodol itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya labu kuning, keripang, nenas. Nah, tentu saja dengan adanya substitusi ini harapannya adalah produk yang kita hasilkan itu akan mempunyai nilai IG yang rendah. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah mengenal dodol, kemudian bahan-bahannya. Tadi di awal juga sudah saya sampaikan bahwa mengapa penderita diabetes itu perlu menjaga asupan karbohidrat. Kita lihat dari kandungan gizi dodol itu sendiri. Di situ kalau kita melihat dodol itu baik dodol ketan, baik dodol labu, dan dodol keripang yang tersedia di pasaran itu mempunyai kandungan karbohidrat yang berbeda-beda dan ternyata kandungan karbohidratnya itu kan sekitar 60%. Ya. Sisanya nanti ada lemak, protein, serat, dan abu serta kandungan air. Nah, kaitannya dengan penderita diabetes yang harus menjaga asupan karbohidrat. Kenapa? Karena karbohidrat itu merupakan komponen pangan yang fungsinya sebagai sumber energi utama bagi tubuh kita. Nah, asupan karbohidrat yang berlebihan itu akan diubah menjadi glukosa dalam darah. Nah, kita tahu kalau orang diabetes itu akan terlihat berapa kandungan glukosa di dalam darahnya. Kandungan glukosa darah yang berlebih di dalam tubuhnya itu akan dapat menyebabkan masalah kesehatan. Nah, seperti tadi, maka diabetesnya nanti gula darahnya tinggi, begitu ya. Nah, maka untuk melihat bagaimana supaya kecepatan pencernaan karbohidrat menjadi glukosa dalam darah itu bisa dikontrol, maka orang itu bisa melihat dengan cara melihat indeks glikemik dari makanan yang dikonsumsi. Setelah kita tahu bahwa ketan atau bahan-bahan lain yang dibuat untuk dodol itu terkait dengan jumlah kandungan gula yang ada di dalamnya, maka kita ingin memberikan gambaran kepada Bapak Ibu, sahabat dan adik-adik semuanya mengenai indeks glikemik dari dodol. Sebelum membahas lebih jauh mengenai gambar tersebut, maka kita tahu kenapa sih konsep IG itu diterapkan sebagai acuan untuk kita melihat kandungan gula darah. Nah, IG itu merupakan acuan untuk menentukan jumlah dan jenis pangan karbohidrat yang tepat untuk meningkatkan dan memelihara asupan pangan yang sehat. Artinya apa? Dengan melihat IG kita akan tahu berapa sebenarnya atau jenis-jenis pangan apa yang bisa kita pilih untuk diasup supaya glukosa darah kita tidak tinggi. Nah, pangan yang mempunyai kelompok IG yang rendah dalam jangka menengah pada penderita diabetes itu dapat mengendalikan glukosa dalam darahnya. Nah, apabila pangan IG-nya rendah, itu dia dapat mengendalikan rasa lapar karena kita tahu biasanya penderita diabetes itu sering kelaparan, ya, dan selera makannya itu tinggi. Yang ini tentunya itu akan mengganggu kesehatannya. Nah, kalau mengkonsumsi makanan dengan IG rendah, maka biasanya dia akan tahan laparnya lebih lama. Nah, pada gambar itu terlihat bahwa
Ada 3 macam tadi dodol ketan, ya, dodol labu dan dodol keripang yang kita lihat di depan, itu menunjukkan IG yang berbeda-beda. Kita tahu kelompoknya, kalau disebut IG-nya rendah itu di bawah 55. Kalau IG-nya sedang itu antara 5 sampai 70 dan di atas 70 masuk ke dalam kelompok yang IG-nya tinggi. Ternyata dari 3 dodol yang disajikan tadi, dodol yang paling rendah IG-nya adalah dodol keripang. Dodol keripang masuk ke dalam IG rendah. Dodol labu itu 56 masuk ke dalam IG sedang. Sedangkan dodol ketan IG-nya di atas 70 yaitu 72. Berarti di situ dia masuk ke dalam kelompok IG tinggi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang menderita diabetes, kalau suruh milih dodol yang mana? Berarti pilihlah dodol yang rendah, yaitu keripang. Kalau tak ada keripang, kepepetnya adalah mengambil dodol labu. Kalau boleh tidak usah mengambil dodol ketan. Begitu ya. Bicara mengenai diabetes atau glukosa di dalam darah, maka kita akan bicara tentang konsumsi karbohidrat, khususnya adalah kalori. Nah, sebelum kita bicara mengenai tabel beban glikemik, maka kita akan bicara beban glikemik itu apa ya? Nah, beban glikemik itu sebenarnya menunjukkan nilai dari respon glukosa darah setelah mengkonsumsi 1 porsi makanan yang mengandung karbohidrat di dalamnya. Nah, dalam 1 takaran penyajian atau 1 porsi. Artinya apa? Ketika dia mengkonsumsi dengan 1 porsi dengan berat tertentu, itu berapa sebenarnya kalori yang akan dihasilkan, ya. Nah, beban glikemiknya itu nanti akan ketahuan. Nah, berat ini sebenarnya terkaitan dengan beban glikemik ini menggambarkan kualitas dari kuantitas serta kuantitas dan interaksinya di dalam pangan itu sendiri. Nah, tujuannya apa sih ketika kita mengukur beban glikemik? Tidak lain adalah dapat menilai dampak dari konsumsi karbohidrat dengan memperhitungkan IG-nya. Nah, jadi untuk mengetahui dari beban glikemik itu sangat terkait dengan indeks glikemik yang tadi pada tahapan sebelumnya sudah kita bahas. Nah, sekarang kita lihat dari tabel. Di situ kita nampak dari 3 jenis dodol. Ada ketan, ada labu kuning, ada keripang. Dengan porsi yang berbeda-beda. Kalau takarannya 25 gram, nilai BG-nya berapa? Kalau naik 50 gram berapa, 75 berapa, dan 100 gram berapa. Pada porsi yang sama, 25 gram, itu antara ketan, labu kuning, dan keripang, itu ternyata menunjukkan bahwa beban glikemik itu dari dodol keripang adalah yang paling kecil. Betul, tadi kita lihat indeks glikemiknya kecil, nah beban dari glikemiknya juga kecil, itu sekitar 7, ya, 7, 8. Nah, dodol labu pada 25 gram beban glikemiknya sudah 9. Dodol ketan lebih tinggi lagi 11. Jadi kalau kita urut dari yang paling tinggi, dodol ketan 11, labu 9, keripang itu 8. Kalau porsi yang kita makan itu 25 gram. Kalau meningkat 50 gram, 75 dan 100 gram, maka beban glikemiknya semakin tinggi. Hampir bisa dikatakan kita ambil yang setara aja dodol ketan, ya. Itu dari 11 meningkat jadi 22. Kalau 75 gram meningkat lagi 33. Kalau 100 gram meningkat. Jadi seperti peningkatan yang berlipat kali 4. Kalau itu 100 kali 3 itu kalau 75. Tetapi kalau kita lihat yang dodol labu itu walaupun meningkat, mereka kesetaraannya juga semakin tinggi tetapi tidak setinggi pada dodol ketan. Oleh karena itu, seperti tadi, ketika indeks glikemiknya rendah, maka beban glikemiknya rendah, maka yang disarankan adalah mengkonsumsi cukup dengan porsi yang kecil, ya, 25 gram. 50 gram itu sudah menyediakan beban glikemik yang tinggi. Setelah kita tahu tadi dari kunci penjelasan mengenai dodol,
Artinya apa? Bahwa Bapak Ibu, khususnya yang penderita diabetes atau yang sering gula darahnya tinggi atau yang ingin mempertahankan gula darahnya normal, maka cukup satu potong yang beratnya 25 gram untuk mengkonsumsi dodol ketan. Tapi kalau ingin mengkonsumsi yang aman, pilihlah dodol geribang atau dodol lampu kuning. Nah, kenapa? Karena ternyata 2 dodol itu kita bisa konsumsi sampai 2 potong loh. Setiap potongnya 25 gram. Kalau kali 2 berarti bisa 50 gram. Nah, setelah kita tahu nih, berarti ada yang aman kok. Boleh dong kita nyiapkan dodol di atas meja buat lebaran. Maka kita bisa cari nih di toko dodol ataupun di pasar-pasar tradisional. Yuk, kita jalan. Gimana? Sudah tahu kan ya? Tadi kadar gulanya berapa, kandungan gulanya berapa, terus IG-nya berapa, bobotnya berapa. Nah, maka Bapak Ibu yang sering kandungan gula darahnya tinggi, adik-adik yang nggak ingin mengkonsumsi kalori terlalu banyak, terus habis lebaran nggak perlu ke dokter, melihat cek kandungan gula darahnya berapa, maka sudah tahu tuh yang paling banyak kalau mengkonsumsi berapa ya. Nah, oleh karena itu selamat menikmati di masa Idul Fitri dan jangan lupa subscribe, like, dan kasih komen supaya nanti akan hadir video-video yang akan datang yang menarik yang membahas mengenai pangan kesehatan dari Yohana. Dah. Selamat menyongsong Hari Raya Idul Fitri Bapak dan Ibu. Yohana mengucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, mohon maaf lahir dan batin.